Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan belajar sejarah. Dan saya pikir belajar sejarah sangat penting, supaya kita tidak disesatkan oleh berita-berita yang unhistoris. Dalam beberapa waktu lalu, TV One menampilkan diskusi antara pendukung Hamas dan pendukung Israel. Dan dalam diskusi itu, Babe Haikal mengeluarkan sebuah koin, yang mana dia mengatakan koin itu adalah mata uang Palestina yang sudah punah. Tapi yang tidak dikasih tahu oleh Babe Haikal adalah, yang mengeluarkan mata uang tersebut siapa. Lebih jelasnya, kita saksikan video berikut. Saya punya koin tahun 1927, digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Ini itu ada tulisan Ibraninya loh. Ya? Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Loh. Boleh saya cek? Ada. Terang aja masih Ibrani. Ada kenapa? Gak? Memang. Nah, dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani kok. Yang ingin Anda sampaikan bahwa dulu ada berusaha dihapuskan. Sekarang berusaha dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena Palestina, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monica jangan membodohi semua ya. Yahudi, dengerin, Yahudi, Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Babe Haikal bahwa uang koin yang ada di tangannya adalah bukti bahwa ada negara Palestina. Padahal kita bisa baca dalam sejarah bahwa yang namanya negara Palestina itu belum ada tahun 1927. Berikut ini adalah penjelasan Dr. Bambang Nursena mengenai mata uang yang dimaksud Babe Haikal. Saya itu ketawa-ketawa sendiri lihat-lihat di dunia medsos itu. Saya menemukan gambar ini. Nih, saudara-saudara. Mata uang Palestina katanya. Ya, Anda tulis misalnya Palestine Coin. Ini terbit tahun 1927, tertulis dalam bahasa Arab, koinnya ini, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. Nih saudara-saudara. Bahasa Arabnya tertulis Palestine. Bahasa Inggrisnya tertulis Palestine. Bahasa Ibrani tertulis Palestina, ya, huruf alef dan huruf yod. Lalu orang kan nggak ngerti bahasa Ibrani ini. Ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948. Palestina sudah punya mata uang, katanya gitu. Ayo kalau Anda nggak ngerti sejarah. Oh iya ya, bener ya. Terus Anda lihat cari di Google yang lain. Picture, bener ini. Mata uang kertasnya juga ditemukan. Lah ini mata uang kertasnya. Palestina ini berapa ini? One Palestine Pound, 1 pound Palestina. Ya. Kemudian ini terbit tahun 1939, ini mata uang Palestina. Loh, ini berarti negara Palestina sudah ada. Lalu orang bikin hoax lagi. Negara Timur Tengah, salah satu yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina. Loh, negaranya belum ada kok. Bagaimana diakui Palestina? Tapi yang namanya itu ya, Anda hanya percaya internet tanpa melihat cross checknya. Kacau. Ini betul, mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina, bro. Mata uang ini diterbitkan ya oleh yang namanya Anglo-Palestine Bank. Anglo-Palestine Bank itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini namanya Anglo-Palestine Bank ini berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl, pendiri Sionisme itu, kita harus punya bank.
kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank dinamakan Anglo-Palestine Bank. Bank itu yang sekarang menjadi Bank Leumi di Israel. Jadi ketika pada saat Perang Dunia Pertama, ya, Inggris menang perang sama Jerman, Turki waktu itu temennya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang, otomatis kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris, lalu lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, Teret Israel itu, di bawah mandat Inggris, inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan ya ini adalah orang mandat Inggris juga, ini tertulis di sini. Nah, kemudian yang kedua orang lupa. Ada di situ tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret Yisrael. Palestina, tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO Yasser Arafat, ya, karena apa? Menandatangani perjanjian damai sama Israel, maka muncullah otoritas Palestina. Jadi teman-teman, mata uang yang dimaksud oleh Babe Haikal itu dikeluarkan oleh jaringan gerakan Sionis pada tahun 1902, dan yang berkuasa di wilayah yang namanya Palestina adalah Inggris, yang sudah menang lawan Turki yang bersekutu dengan Jerman. Menurut saya, ini yang membuat ribut adalah karena Inggris memenangkan perang. Coba kalau yang menang perang Turki dan Jerman, apakah mereka tidak dikatakan penjajah? Ini kan namanya standar ganda. Jadi pelajaran buat kita adalah, jangan asal percaya semua informasi, mau dari siapapun itu, kita harus kritis dengan semua berita yang kita terima, supaya kita tidak disesatkan. Sekedar informasi, Babe Haikal pernah mengatakan, bahwa dia pernah bermimpi bertemu nabinya, dan untuk itu dia dilaporkan ke polisi oleh Husin Shihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Bahkan dalam pernyataan itu, Babe Haikal bersumpah demi Allah. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Saya tidak tahu, apakah dalam Islam bersumpah dalam nama Allah tapi yang disampaikan itu tidak benar, apa hukumnya? Mungkin kita perlu tanya Ustadz. Dan Babe Haikal ini juga pernah menyatakan bahwa Soekarno suka memenjarakan ulama. Dan setelah itu, dia mengklarifikasi dan minta maaf. Jadi kalau kita lihat berita tentang Babe Haikal ini, sudah banyak jejak digitalnya di mana dia mengeluarkan statement yang diragukan kebenarannya. Oke teman-teman, demikian info kita kali ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan berkati.